Sebelum aku mulai, aku tuh mau bilang Tate no Yusa season 2 tuh bener-bener dipangkas terlalu banyak ya. Gara-gara total episode cuma 13 doang. Aku dari awal nonton di episode 3 aja udah kesel ya, bosen nontonnya guys. Dan lebih milih baca manga atau light novelnya gitu kan ketimbang nonton S2-nya. Bahkan ini nih episode 12, wah paling aku benci sumpah. Season 2 ini ya banyak pertarungan panjang dan epic itu di skip semua, astagfirullah. Terutama di episode 12 ini sumpah nih, nyesel pokoknya nonton season 2 guys. Aku ini ya terpaksa betah nonton season 2 gara-gara ngeliat Raphtalia, Kizuna sama Teres, udah itu doang gitu kan, sisanya nggak ada feeling-feelingnya guys. Nontonnya juga gratis gitu kan di Beastation atau Ikigi. Bahkan kadang aku download gitu kan di website-website guys yang bajakan. Jadi tidak berhak untuk protes-protes dan lebih milih ke ngeluh-ngeluh aja ya sendiri. Oke, itu aja, mari kita lanjut ke alur, let's go. Tak lama kemudian datanglah Ethnobald. Saat Naofumi dan partinya naik ke kapal, Yomogi mengatakan kalau ini semua adalah ulah Kyo. Dan dia nggak tahu kalau Kyo akan memanfaatkan jiwa orang-orang yang dari roh kura-kura ini untuk menciptakan gelombang. Naofumi yang marah sempat mau nonjok Yomogi, tapi Raphtalia menghentikannya. Yomogi menyampaikan pesan dari Kizuna. Kizuna memohon kepada Naofumi beserta partinya untuk fokus mengalahkan Kyo. Mau apapun caranya, pokoknya Kyo tuh harus mati aja. Sedangkan gelombang malapetaka ini biar Kizuna dan kawan-kawan yang mengatasinya. Setelah sampai di markas Kyo, mereka pun bertemu dengan Sugumi dan kawan-kawan. Mereka udah jadi bahan eksperimen ngawurnya Kyo anjir. Dia juga pakai tombak yang mirip sama kayak Yomogi pakai waktu itu. Nah, karena nggak bisa lama-lama meladeni mereka, Raphtalia dan Naofumi pun langsung mengatasi mereka bertiga. Naomi. Kyo pun muncul di hadapan mereka, tapi kali ini bersama dengan Kazuki yang udah hidup kembali. Jelas Yomogi kaget dan mengatakan kalau Kazuki yang asli emang udah mati. Yang ada di hadapan mereka sekarang hanyalah homunculus dari perwujudan Kazuki. Ditambah lagi dia membawa Facial Weapon Mirror atau senjata facial cermin. Yomogi juga baru mengetahui kalau Kyo memakai jiwa dari pahlawan cermin di dunia Glass untuk ditaruh ke homunculus Kazuki. Yomogi sama sekali gak tahu aktivitas Kyo dan dia gak nyangka kalau pahlawan cermin atau Facial Hero Mirror diculik oleh Kyo untuk menjadi bahan eksperimennya. Wah, ini ngawur guys. Sugumi yang mendengar ini juga shock kan, udah tubuhnya dipretelin, Kazukinya digituin. Ya lagian lu nya goblok sih ya, kemarin-kemarin percaya amat bisa bangkitin orang dari mati gitu. Raphtalia, Yomogi dan Viro akan membunuh Kazuki jadi-jadian ini. Raphtalia paham tentang suara penderitaan senjata Facial cermin. Dia ingin dibebaskan dari penderitaan itu. Jadi Raphtalia meminta Naofumi untuk ke tempat Kyo biar bisa menghabisinya. Lalu Naofumi pun mengajak Risia untuk ke tempat Kyo di dalam sana. Naofumi dan Risia pun sampai di tempat Kyo berada. Kyo sekali lagi meremehkan Naofumi karena dia memiliki kekuatan roh kura-kura yang luar biasa. Kyo juga mengatakan kalau Horai itu bodoh. Viro juga sama bodohnya. Malah kekuatannya menghilang di dunia ini. Loh, jelas Naofumi ngamuk lah ya. Kyo udah berkali-kali bikin orang mati, banyak bikin masalah dan sekarang malah ngomong kayak gitu. Nah, si Kyo ini mau ngejawab lagi guys, tapi Naofumi langsung nyala dan ngatain Kyo itu kebanyakan bacot ya. Lalu Naofumi mengeluarkan kekuatan perisai amarah yang kini udah bercampur dengan inti naga dari pemberian Kizuna sebelumnya.
Risia mencoba menghentikan Naofumi yang udah kemakan sama rasa kebenciannya sendiri. Karena kalau kekuatan ini dipakai, jelas kutukan yang diterima juga bakal jadi luar biasa. Soalnya ada dua inti naga yang aktif ya. Tapi Naofumi nggak peduli dan langsung mencekik Risia. Dia mengatakan kalau Risia cuma jadi beban di sini dan terlalu bodoh gara-gara masih terus ngejar Itsuki yang nggak peduli dengannya. Segoblok apa pemikiran Risia ya? Udah jelas dia dibuang dari party Itsuki dan nggak berguna. Naofumi sengaja memasukkannya ke party karena melihat tekad Risia. Tapi sampai sekarang dia masih ragu-ragu dalam menggunakan bakatnya sendiri. Ditambah lagi Raphtalia dan Viro juga nggak berguna semuanya dari awal. Aduh, ini scene tuh melenceng sumpah ya. Di light novel tuh gak ada guys kayak ginian ya. Ini salah satu yang paling aku benci gitu. Pokoknya season 2 tai lah. Risia pun mengatakan bahwa akhirnya dia paham dengan isi hati Naofumi yang sebenarnya. Risia nggak peduli tentang itu. Yang jelas dia cinta mati sama Itsuki walaupun dirinya dianggap nggak berguna. Risia juga mengatakan kalau Raphtalia dan Viro sangat berguna bagi Naofumi karena mereka telah melewati berbagai rintangan bersamanya. Siapapun yang ada di dalam diri Naofumi layak untuk keluar. Dan Naofumi yang asli harus bisa mengendalikan rasa kebenciannya sendiri. Naofumi pun mulai terpengaruh dan melepas cekikannya. Karena Kyo ini mau ngelawan ya, yowis, gak pakai lama Risia menghadangnya sambil menunggu Naofumi tersadar kembali. Di sisi lain, Raphtalia, Viro, dan Yomogi berhasil mengalahkan Kazuki jadi-jadian dan mereka pun langsung menuju ke tempat Kyo berada. Sedangkan di dalam lubuk hati Naofumi, dia masih berbicara dengan dua naga yang merasuki kebenciannya tersebut. Naofumi sempat ingin masuk ke mode gilanya dan membahayakan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba Hore muncul dan mengatakan, akhirnya Naofumi tersadar dan kembali memakai perisai roh kura-kura tersebut. Risia diminta untuk mundur dan berlindung, sedangkan Kyo udah kelewat kesel dan akan langsung melawan Naofumi saat itu juga. Di sini Naofumi berterima kasih kepada Risia, Raphtalia, dan juga Viro. Berkat mereka bertiga, Naofumi jadi nggak termakan rasa kebenciannya sendiri. Horai pun ikut menguatkan Naofumi guys. Kali ini Naofumi akan terus melangkah maju walaupun ini bukan dunia tempat dia tinggal. Dia tetap yakin dengan keputusannya sendiri dan nggak akan ragu-ragu lagi ke depannya. Dia akan melindungi dunia lain sesuai dengan keinginannya sendiri. Lalu karena kekuatan roh kura-kura masih kurang untuk mengalahkan Kyo, tiba-tiba senjata Fasal Cermin ikut menambah kekuatan dengan sendirinya. Senjata ini juga menginginkan Kyo mati dan hilang dari dunia ini. Semua jiwa orang-orang dan kekuatan roh kura-kura terserap ke dalam perisai Naofumi. Tapi ini cuma sementara aja ya, karena pas udah sampai ke dunia Raphtalia, kekuatan ini akan dilepas beserta jiwa-jiwa orang yang udah meninggal untuk perlindungan gelombang malapetaka. Mereka pun kembali bertemu dengan Kizuna dan kawan-kawan. Mereka semua lega karena Kyo udah mati dan senjata Fasal Cermin akhirnya ketemu. Pemilik sebelumnya bernama Alberto dan kini dia udah meninggal. Senjata Fasal Cermin dan buku akan mencari pemilik baru lagi guys. Nah, karena gelombang selanjutnya bakalan terjadi 3 bulan lagi, mereka semua pun akan berpesta-pesta untuk merayakan kemenangan ini. Tapi tiba-tiba terlihat di jendela status Naofumi bahwa misi untuk mengembalikan kekuatan roh kura-kura telah berakhir dan hitung mundur waktu 1 menit untuk kembali ke dunia Raphtalia dimulai. Jelas Kizuna sedih guys karena berpisah dengan Naofumi dan kawan-kawan. Padahal dia niatnya mau ngajak mereka main-main lebih lama lagi. Tapi mau gimana lagi gitu. Mereka hidup di dunia yang berbeda. Pasti perpisahan kayak gini juga akan terjadi. まだちゃんとお礼も言えてないのに。殺しに来るんじゃなきゃ歓迎するよ。バカ、そんなことするわけ。ありがとう。またな、絆。
Oke, episode 12 Art Dunia Lain udah sampai situ aja ya. Dan bagian credit scene adalah jalan cerita menuju ke art selanjutnya. Tantangan yang akan mereka hadapi semakin banyak. Terlebih lagi ada seseorang yang emang confess atau punya rasa mendalam ke Naofumi guys. Gak cuma Raphtalia doang gitu ya. Bahkan ada 2 cewek anjir. Nih aku kasih scene karakternya aja ya. Itu baru bagian perasaan aja. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, tunggu episode 13 ya. Episode 13 sebagai episode akhir Tate no Yusa season 2. Dan menurutku kesanku tentang season 2 ini buruk. Yes, buruk sekali. Aku nggak tahu nanti season 3 kayak gimana ya. Semoga aja tidak hancur seperti season 2 ini gitu. Dan juga episode 13 nanti itu bakal jadi penentu gimana cerita kelanjutannya ya di season 3. Dan season 3 itu baru dikonfirmasi resmi bakalan ada, tapi belum tentu tanggal, bulan, atau tahun berapa gitu kan rilisnya.